Halo semua, perkenalkan nama saya Diana Agustina. Saya dari KKN PPM Memayu Jambu, Universitas Gadjah Mada tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan tutorial mini video iklan produk UMKM, khususnya kopi. Nah, sebelum mulai tutorialnya, yuk kita simak terlebih dahulu mini video iklannya. Proses edit video ini menggunakan Canva. Supaya tidak berlama-lama, langsung aja yuk kita menuju ke Canva. Nah, ini adalah tampilan utama dari Canva. Untuk informasi, Canva bisa diakses melalui aplikasi berbasis ponsel maupun secara langsung melalui website. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan mini tutorial video dengan menggunakan Canva yang berbasis website agar tampilannya lebih luas dan lebih mudah dimengerti. Sebelum memulai pembuatan mini video, saya akan sedikit menjelaskan mengenai tools-tools yang ada di Canva. Sekarang kita sedang berada di beranda Canva bagian rekomendasi. Pada bagian ini, kita bisa melihat berbagai template yang telah disediakan oleh Canva. Kita bisa membuat desain untuk presentasi, media sosial, poster, video, produk cetak, pekerjaan kantor, dan lain sebagainya. Pada bagian semua desain Anda, kita bisa melihat desain yang telah kita buat sebelumnya. Pada bagian dibagi dengan Anda, kita bisa melihat desain apa saja yang telah dibagikan kepada kita. Kita juga bisa melihat folder-folder yang tersimpan di Canva melalui semua folder. Sedangkan, desain yang telah kita hapus akan tersimpan di bagian sampah. Bagian template, kita bisa membuat desain dengan mudah melalui template yang ada. Canva juga memberikan rekomendasi template kepada penggunanya melalui bagian untuk Anda. Selain itu, terdapat juga template berdasarkan kreator yang pengguna sukai. Template yang sedang tren, template baru di Canva, template untuk membuat presentasi, logo, story, dan lain-lain. Pada bagian fitur, Canva menyediakan template yang telah dikelompokkan sesuai dengan jenisnya, misalnya foto, icon, cetak, aplikasi, jelajahi, maupun unduh. Pada bagian belajar, Canva memberikan kesempatan bagi pengguna untuk belajar mengenai desain, bisnis, edukasi, maupun fotografi. Kita juga bisa mengetahui jenis Canva yang kita gunakan melalui fitur harga. Apakah Canva yang kita gunakan adalah Canva tidak berbayar atau gratis, berbayar atau pro, enterprise, pendidikan, maupun nirlaba. Nah, sekarang mari kita mulai tutorial pembuatan mini video. Pada pembuatan mini video ini, saya menggunakan template dengan kata kunci iklan sosial, yang mana kata kunci tersebut dapat diketik pada bagian mesin pencarian Canva. Canva akan menampilkan berbagai template iklan sosial. Nah, saya memilih template iklan sosial produk kecantikan, meskipun iklan yang dibuat adalah iklan mengenai kopi. Hal ini disebabkan karena template iklan sosial produk kecantikan ini telah memiliki tambahan suara secara gratis. Untuk informasi, biasanya audio atau suara yang disediakan oleh Canva adalah audio berbayar. Sekarang, saya akan sedikit menjelaskan tools-tools yang ada pada halaman pembuatan desain ini. Tools paling atas adalah template. Sama seperti sebelumnya, tools ini digunakan untuk membuat desain dengan menggunakan template yang sudah disediakan oleh Canva. Di bawah tools template, terdapat tools elemen. Melalui tools ini, kita bisa menambahkan elemen pada desain yang sedang kita kerjakan. Misalnya, kita ingin menambahkan elemen persegi, maka kita memilih garis dan bentuk pada elemen tools, kemudian memilih bentuk persegi. Secara otomatis, setelah kita mengklik gambar persegi, maka persegi tersebut akan langsung tertambahkan di halaman desain yang sedang kita kerjakan. Kita bisa mengubah warna persegi dengan mengklik tombol pemilihan warna, kemudian memilih warna yang kita inginkan. Tombol animasikan berfungsi untuk menambahkan efek gerak atau animasi pada elemen, dalam hal ini elemen persegi yang sedang kita kerjakan. Transparansi berfungsi untuk mengatur seberapa transparan atau jelasnya objek yang sedang kita kerjakan. Sedangkan duplikat berfungsi untuk menggandakan objek. Pada masing-masing halaman, terdapat tombol duplikat. Namun, tombol duplikat ini tidak digunakan untuk menggandakan objek, melainkan untuk menggandakan halaman. Tombol yang berbentuk seperti tempat sampah digunakan untuk menghapus halaman yang sedang dikerjakan. Terdapat pula tombol urungkan yang berfungsi untuk membatalkan aksi pekerjaan yang baru saja kita lakukan. Tools unggahan berfungsi untuk mengunggah file yang terdapat di device kita untuk ditambahkan ke Canva. Tools teks digunakan untuk menambahkan teks dengan template yang sudah disediakan oleh Canva. Terdapat juga tools bagan yang digunakan untuk membuat berbagai macam bagan. Melalui tools lainnya, kita bisa menambahkan file-file lainnya seperti musik, video, dan lain sebagainya. Tools ini digunakan untuk menampilkan jumlah halaman desain yang telah kita kerjakan. Tools ini berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil tampilan halaman desain. Sekarang, mari kita mulai membuat mini video. Sebelumnya, kita perlu menghapus semua elemen pada halaman ini, serta menghapus halaman-halaman yang tidak diperlukan.
Karena video yang kita buat mengenai kopi dan kopi berwarna coklat, maka saya menggunakan warna yang memiliki tone warna coklat. Kita juga perlu menyiapkan elemen-elemen yang akan kita gunakan. Saya telah mengunduh elemen ini terlebih dahulu dari Google, kemudian menghilangkan background-nya. Untuk menghilangkan background, kita bisa membuka laman Remove PG pada mesin pencarian Google. Unggah file yang akan dihilangkan background-nya, tunggu sebentar, kemudian unduh. Setelah file tanpa background terunduh, selanjutnya kita perlu mengunggah file tersebut dari device penyimpanan menuju Canva. Caranya, kita pilih tools upload, pilih unggah media, unggah dari perangkat, pilih file yang telah di-remove background-nya, kemudian open. Tunggu beberapa saat hingga file berhasil terunggah ke Canva. Jika sudah terunggah ke Canva, klik file tersebut. Pada desain ini, kita ingin menggunakan elemen kopinya saja, sehingga kita perlu menyesuaikannya. Kita perbesar terlebih dahulu halaman desainnya supaya lebih mudah, kemudian klik tools pangkas pada bagian atas menu Canva, sesuaikan. Kemudian, apabila telah sesuai, kita klik Enter. Lalu tempatkan elemen tersebut di pojok kiri atas halaman desain, atur transparansinya agar tidak terlalu jelas tetapi juga tidak terlalu samar. Copy atau duplikat objek tersebut dan letakkan objek duplikat horizontal dengan objek aslinya. Untuk jarak masing-masing objek, itu kembali ke pribadi masing-masing saja ya, sesuai dengan selera kita. Ulangi hingga memenuhi satu baris halaman. Lakukan kembali dengan menduplikat satu baris objek dan letakkan objek duplikatnya pada baris-baris lain di bawahnya, sehingga semua bagian halaman ditempati oleh objek. Setelah selesai menempatkan objek copy, pilih semua objek copy lalu pilih tools kelompokkan. Hal ini bertujuan agar masing-masing elemen copy tersebut berubah menjadi suatu kesatuan atau satu kelompok. Kemudian, kunci objek agar tidak bergeser-geser, atau tetap berdiam di halaman tersebut dengan cara mengklik tools kunci atau tools yang berbentuk mirip dengan gembok. Untuk pengaturan waktu, set waktu sebesar 0,5 detik untuk masing-masing halaman. Pastikan bahwa halaman ini tidak beranimasi, atau pada tools animasikan kita memilih efek non. Sekarang, kita akan mulai memasukkan elemen-elemen lain untuk mengisi halaman desain. Duplikat halaman pertama sehingga menjadi 2 halaman. Kita akan mengisi halaman desain mulai dari halaman kedua. Tambahkan elemen copy dari device menuju Canva. Elemen copy ini sudah saya hilangkan background-nya melalui Remove PG. Sesuaikan ukuran copy. Karena konsep yang kita gunakan adalah copy yang jatuh dari atas menuju bawah, maka letakkan copy-copy tersebut di bagian atas desain. Jumlah copy yang digunakan pada halaman kedua sesuai selera ya. Di sini saya menggunakan 4 buah biji copy. Kemudian, duplikat halaman kedua, sehingga menjadi 3 halaman. Pada halaman ketiga, tarik semua copy agar terletak sedikit lebih ke bawah daripada copy-copy pada halaman kedua. Selain itu, tambahkan lagi elemen copy pada bagian atas halaman desain yang masih kosong. Duplikat kembali halaman 3 hingga menjadi 4 halaman. Lakukan hal yang sama yaitu menarik copy-copy agar terletak lebih ke arah bawah dan tambahkan copy di bagian atasnya. Selain itu, tambahkan pula kemasan produk UMKM yang telah dihilangkan background-nya. Kemasan diletakkan di bagian bawah tengah halaman. Duplikat kembali halaman 4 hingga menjadi 5 halaman. Ulangi langkah-langkah untuk elemen copy. Sedangkan untuk kemasan, ukuran kemasan dibuat lebih besar dari ukuran sebelumnya, serta diubah kemirikannya untuk halaman-halaman selanjutnya. Langkah tersebut dilakukan hingga halaman ke-10. Pada halaman ke-10, copy-copy mulai masuk ke dalam kemasan, sehingga kita perlu mulai menghapus beberapa elemen copy dari halaman desain, sebab copy yang dianggap sudah masuk ke dalam kemasan. Lakukan hal ini hingga halaman ke-12. Pada halaman ke-13, semua kopi sudah masuk ke dalam kemasan, sehingga pada halaman ke-13 hanya terdapat kemasan kopi pada halaman desain. Pada halaman ke-14, kita akan mulai meng-highlight kemasan, karena tujuan kita adalah mempromosikan kopi yang terdapat dalam kemasan tersebut. Caranya, kita memperbesar ukuran kemasan serta meletakkan kemasan semakin berada di tengah-tengah desain seiring dengan bertambahnya halaman. Tambahkan pula elemen magic dust di sekitar kemasan yang dapat kita cari melalui mesin pencarian pada tools elemen. Lakukan langkah ini hingga halaman ke-20. Jangan lupa untuk selalu mengubah kemiringan kemasan setiap berganti halaman. Mulai dari halaman ke-21 hingga halaman ke-28, terdapat beberapa poin yang akan kita kerjakan. Pertama, kita akan memperkecil ukuran kemasan dan meletakkan kemasan tersebut semakin ke arah kanan seiring dengan bertambahnya halaman. Kedua, kita akan menambahkan gelas kopi dari arah kanan menuju ke bagian tengah desain seiring dengan bertambahnya halaman. Ketiga, kita akan menambahkan elemen teko dari arah kiri dan akan bergerak ke arah menuju bagian tengah desain seiring dengan bertambahnya halaman. Perlu diperhatikan bahwa kita harus mengubah kemiringan masing-masing elemen ketika halaman berubah, agar ketika halaman-halaman desain ini disimpan dalam bentuk video, elemen-elemen tersebut akan tampak bergerak-gerak. Halaman ke-29, tambahkan elemen kopi hingga seolah-olah kopi tersebut keluar dari kemasan. Tambahkan pula elemen tetes air yang seolah-olah keluar dari dalam teko.
Pada halaman ke-30, letakkan elemen kopi dan tetes air lebih bawah dari peletakan pada halaman ke-29. Perlu diperhatikan agar elemen kopi dan tetes air seolah-olah bergerak ke bawah menuju gelas kopi karena adanya pengaruh gravitasi. Lakukan hingga halaman ke-33. Mulai dari halaman ke-34 hingga halaman ke-40, masih sama seperti langkah sebelumnya, namun ada 3 poin penting yang harus kita perhatikan pula. Pertama, elemen teko diletakkan seolah-olah bergerak ke arah kiri dari tengah desain menuju ke bagian kiri desain hingga menghilang. Kedua, elemen kemasan diletakkan seolah-olah bergerak ke arah kanan dari tengah desain menuju ke bagian kanan desain hingga menghilang. Ketiga, elemen gelas kopi seolah-olah menampung seluruh elemen kopi dan tetesan air, sehingga semakin bertambahnya halaman kita perlu menghapus elemen kopi dan tetes air, sebab elemen-elemen tersebut dianggap telah berada di dalam gelas. Gelas kemudian diperbesar ukurannya dan diletakkan semakin ke tengah-tengah desain. Untuk pengingat, jangan lupa ubah kemiringan masing-masing elemen tiap berganti halaman ya. Nah, selesai sudah desain tanpa animasi. Sekarang kita akan masuk ke tahap desain dengan animasi. Sebagai pembatas, tambahkan halaman ke-41, namun tanpa ada objek atau elemen apapun ya. Kita akan mulai mendesain dengan animasi mulai dari halaman ke-42. Pada halaman ke-42, tambahkan kemasan UMKM sebagai produk yang kita highlight. Supaya tidak kosong, pada bagian atas kita tambahkan elemen yang berbentuk seperti ini. Untuk bentuk elemen sebetulnya bebas ya, sesuai dengan selera kita saja. Duplikat elemen tersebut hingga memenuhi satu baris. Kemudian, duplikat satu baris tersebut dan letakkan objek duplikatnya di bagian bawah halaman, supaya di bagian bawah halaman juga tidak terlihat kosong. Untuk animasi kemasan UMKM, kita bisa memilih animasi di tools animasikan. Di sini, kita menggunakan animasi zoom foto. Sedangkan untuk elemen di atas dan di bawah halaman, kita menggunakan animasi pen. Kemudian, kita akan menambahkan teks untuk nama produk. Untuk template teks, kita bisa menggunakan template yang telah disediakan oleh Canva. Nah, karena kita hanya menggunakan bentuk teks pada kata-kata desain grafis, maka kita hapus teks-teks lain yang tidak diperlukan. Ganti teks desain grafis dengan nama produk UMKM, yaitu kopi kondang. Sesuaikan letak, ukuran, serta warna teks. Untuk animasi nama produk, gunakan burst animation. Kita telah selesai mendesain halaman ke-42. Untuk informasi, set waktu pada halaman 42 menjadi 3 detik ya. 3 detik. Duplikat halaman ke-42 menjadi halaman 43. Pada halaman 43, hilangkan semua animasi yang ada, baik nama produk, kemasan kopi, maupun elemen di bagian atas dan bawah halaman. Tambahkan elemen berupa persegi dari tools elemen, kemudian sesuaikan ukuran, warna, dan transparansi agar tidak terlalu samar, tetapi juga tidak terlalu jelas. Kita akan mengisi elemen persegi tersebut dengan teks tentang manfaat kopi. Pilih template teks yang telah disediakan oleh Canva seperti sebelumnya, kemudian hapus bentuk teks yang tidak diinginkan. Sesuaikan ukuran teks. Ganti teks menjadi penjelasan tentang manfaat kopi. Sesuaikan warna dan letakkan penjelasan tersebut tepat di dalam elemen persegi. Elemen persegi dianimasikan menggunakan animasi fade, sedangkan teks penjelasan menggunakan animasi mesin tik. Set waktu halaman 43 menjadi 6 detik. Lakukan hal yang sama untuk penjelasan manfaat kopi, yang kemudian kita letakkan di bagian kiri atas, kiri bawah, serta kanan bawah. Next, halaman 44. Di sini kita akan membuat promosi atau diskon. Mula-mula, hapus semua elemen untuk mengosongkan halaman ke-44, kecuali nama produk dan gambar kemasan produk. Sesuaikan letak objek-objek tersebut. Tambahkan efek pada kemasan kopi dengan efek shadow atau bayangan. Kemudian, tambahkan template teks dari Canva sebagai judul. Di sini, kita akan memberikan diskon terkait spesial Hari Kemerdekaan. Hapus teks lain dari template yang tidak diperlukan, kemudian sesuaikan letak dan ukuran teks. Tambahkan pula template teks untuk diskon. Kita bisa memberikan keterangan terkait diskon tersebut sesuai dengan informasi yang kita miliki. Tambahkan elemen persegi dengan mengatur transparansi, kemudian ubah warna teks agar terlihat lebih menarik. Jangan lupa untuk memberi animasi pada masing-masing teks dan elemen ya. Animasi yang ditambahkan sebetulnya bebas sesuai dengan keinginan kita. Untuk halaman terakhir, kita kosongkan terlebih dahulu halaman desain. Kemudian, tambahkan template teks dan ganti teks tersebut dengan buruan order sebelum kehabisan. Seperti biasa, sesuaikan ukuran teks, warna, letak, dan tambahkan animasi. Yeay, akhirnya kita selesai! Karena tutorial mini video iklan sudah selesai,
Maka saya pamit undur diri. Semoga bermanfaat, selamat mencoba, dan sampai jumpa di lain kesempatan.